Jadi yang kedua adalah tubuh kita ini harus cukup asupan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Saya berharap Anda pada hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam suasana pandemi dan angka kejadiannya terus meningkat, tetap jaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini dalam rangka untuk kebaikan kita bersama. Baik sobat sehat, kita lanjutkan bagaimana sih strategi WaterPro agar proses terapi yang kita lakukan secara oral, baik dengan obat sintetik, baik dengan herbal ataupun dengan suplemen, memberikan hasil yang optimal. Jadi yang kedua adalah tubuh kita ini harus cukup asupan protein. WaterPro, pro-nya adalah protein. Protein ini sebagai bahan baku pembentukan antibodi kita. Maka jika Anda mengalami problem masalah hilangnya nafsu makan dan sebagainya, Anda harus paksakan setidak-tidaknya masukkan unsur protein di dalam tubuh ya. Dan salah satu protein yang sangat dibutuhkan pada penderita COVID yaitu protein yang sebagai sumber energi, yaitu adalah komponen dari asam-asam amino esensial seperti valin, ya, isoleusin dan leusin itu sendiri. Ketiganya ini biasa kita sebut dengan protein atau asam amino rantai cabang, ya. Jadi antibodi itu dibentuk dari komponen protein dan komponen unit dari protein itu adalah asam-asam amino. Jadi cukupi tubuh kita dengan asam-asam amino esensial, terutama asam amino rantai cabang dari kelompok valin, isoleusin dan leusin itu sendiri. Karena ini adalah asam amino yang menjaga supaya tubuh itu mampu untuk mempertahankan peran dan fungsinya sebagai atau untuk menjaga supaya kita tetap bugar ya, dengan adanya ketiga jenis asam amino tersebut. Berikutnya, asam amino atau protein itu juga dibutuhkan dalam pembentukan yang kita sebut dengan protein karier, yaitu protein yang ada di dalam darah. Jenisnya adalah albumin. Berarti komponen albumin itu harus cukup sobat sehat. Kenapa? Karena asupan obat apapun yang masuk ke dalam tubuh kita pada akhirnya ini akan diikat oleh albumin ya di dalam darah, kemudian akan didistribusikan di seluruh tubuh kita dan akhirnya kemudian mencapai reseptor di dalam tubuh kita. Begitupun dengan mereka yang sedang melakukan terapi secara oral dengan obat-obat baik itu sintetik, suplemen ataupun herbal, saya sarankan Anda mencukupi kebutuhan protein carrier yaitu jenis albumin. Selanjutnya adalah protein juga berperan penting dalam pembentukan hormon. Selain itu juga enzim-enzim, itu komponennya adalah protein. Dan yang terakhir adalah protein berperan dalam pembentukan reseptor-reseptor di dalam tubuh kita. Kalau menggambarkan reseptor itu seperti halnya adalah dalam konteks ini teorinya adalah seperti teori kunci dan gembok ya, kunci dan gembok. Jadi reseptor itu berperan untuk mengaktifkan obat-obat yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga dia bisa kita klaim memiliki khasiat tertentu, itu karena ada interaksi dari komponen zat aktif tersebut dengan reseptor, dan pembentuk reseptor itu adalah protein. Maka strategi WaterPro adalah upaya untuk menjaga supaya terapi itu bisa optimal, dan strateginya adalah suportif dengan kecukupan air dan juga protein. Demikian, ketemu lagi dengan saya
di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.